Halo guys, salam. Welcome to my mini vlog. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dari Kabupaten Malaka dan nilai agama yang. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nama Nili Astuti Karandilu, NIM 1.01.2022.0189, kelas F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang budaya dari Kabupaten Malaka. Sebelumnya, terlebih dahulu kita melihat sejarah Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang didirikan pada tahun 2013 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Belu. Ibu kota kabupaten ini adalah Betun. Sejarah Kabupaten Malaka dapat dikelola sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Kabupaten Malaka berdiri sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Belu. Yang ketiga, pusat pemerintah Kabupaten Malaka berada di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Yang keempat, Kabupaten Malaka memiliki luas wilayah sebesar 1160,63 km persegi dan memiliki batasan langsung dengan Timor Leste di utara dan Laut Timor di timur. Pada tahun 2018, penelitian tentang zona nilai tanah di Kecamatan Malaka Tengah menunjukkan pertumbuhan fisik kecamatan tersebut sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Dalam kegiatan sejarah, Kabupaten Malaka telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama setelah pemisahan kabupaten ini dari Kabupaten Belu. Daerah Kabupaten Malaka pada umumnya terdiri atas daratan bukit dan pegunungan serta hutan. Daerah Malaka tergolong daerah yang curah hujannya sedikit, yang secara tidak langsung iklim tersebut mempengaruhi pola hidup dan watak keseharian masyarakat Malaka. Tempat tinggal orang-orang Malaka dahulunya banyak berada di daerah perbukitan yang dikelilingi oleh semak dedurian dan batu karang yang tidak mudah didatangi orang, dan hidup secara berkelompok dengan maksud untuk menjaga keamanan dari gangguan orang luar maupun binatang buas. Rumah asli penduduk Malaka bernama Lopo, yaitu rumah yang berbentuk seperti kapal terbalik dan ada yang seperti gunung. Atapnya menjalur ke bawah hampir menyentuh tanah. Dinding rumah terbuat dari pelepah gewang, biasa disebut bebak. Tiang-tiangnya terbuat dari kayu-kayu balok, sedangkan atapnya dari daun gewang. Di bagian dalam rumah dibagi menjadi dua ruangan, yaitu bagian luar diberi nama sulak untuk ruang tamu, tempat tidur tamu, dan tempat anak-anak laki-laki dewasa. Sedangkan pada bagian dalam disebut nanan, yaitu tempat untuk tidur keluarga dan tempat makan. Beberapa kebudayaan dan tradisi yang terkenal di Kabupaten Malaka. Yang pertama, makan siri pinang. Siri dan pinang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Mereka bahkan memiliki slogan siri dan pinang yang mempersatukan. Siri dan pinang begitu lekat dan tidak bisa dipisahkan dengan adat dan kehidupan sehari-hari warga Malaka. Perbatasan Indonesia dan Timor Leste juga menjadi sapaan selamat datang bagi sesama atau tamu. Menurut tradisi, warga Malaka dan sekitarnya meyakini siri dan pinang merupakan obat membantu gigi kuat. Dalam acara pernikahan, sirih
dan pinang dianggap sebagai bagian dalam mahar yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada perempuan. Siri dan pinang juga diperlukan dalam upacara panen jagung dan lainnya. Siri dan pinang bukan hanya untuk makan saja, tapi dibuat untuk istilah adat istiadat. Selain dikunyah selama bersantai, siri dan pinang yang biasanya dikonsumsi bersama-sama dengan kapur menjadi bagian tak terpisahkan dari acara adat Melaka. Boleh dibilang seluruh ritual adat menggunakan siri dan pinang. TB adalah salah satu tarian tradisional Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. TB dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dalam upacara-upacara adat, upacara keagamaan, dan pentas-pentas kesenian lainnya. Aslinya tarian TB pada tempo dulu, irama lagunya dinyanyikan langsung oleh para penari yang sedang menari dengan versi bersahut-sahutan antara perempuan dan laki-laki, serta berbusana adat. TB sering dipentaskan, dijadikan sebagai media untuk menjalin persahabatan, menyampaikan pesan-pesan moral lewat pantun-pantun, media untuk memperoleh jodoh bagi mudi dan sebagainya. Umumnya TB dilakukan di halaman rumah adat, pada upacara adat, pada resepsi dan pentas-pentas. Jenis-jenis TB diantaranya yang pertama TB bot. TB bot adalah TB yang dilakukan oleh orang dewasa pada saat upacara adat dan dilakukan semalam suntuk. 2. TB kiik adalah TB yang dilakukan oleh anak-anak kecil hingga usia remaja dan juga dilakukan semalam suntuk. 3. Ipilete atau samahere adalah TB yang dilakukan pada saat panen padi yang berupa syukur atas hasil yang berlimpah. TB dilakukan oleh warga setempat atau dengan mengundang warga dari kampung atau desa yang lain. Setelah TB dilakukan sampai pagi, sebagai tanda perpisahan para peserta TB disuguhi sopi atau tuak. Dengan meneguh tuak, maka berakhirlah acara TB. Kini dalam berbagai jenis acara, tarian TB pasti menjadi salah satu tarian yang selalu dilakoni untuk menceritakan sebuah acara yang sukacita. Bahkan dalam acara formal seperti pada acara di lembaga pemerintahan pun dirasakan belum lengkap bila belum diselingi dengan tarian TB. Yang ketiga, tari bidu. Tari bidu merupakan tarian yang berasal dari suku Heharan dari masyarakat desa Umakalaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Tari ini diciptakan oleh Bapak Albertus Bria yang bersifat hiburan dan pengisi pada acara gembira sebagai tarian pergaulan muda-mudi. Adapun penarinya terdiri dari pria dan wanita. Usia penari antara 15 sampai 35 tahun. Dengan jumlah penari selalu genap sekitar 4 sampai 6 pasangan.
Alur tarian bidu diawali dengan penari wanita tampil ke tengah area dengan membawa kebo atau tempat sirih. Mereka menunggu-nunggu kunjungan pacarnya, dan para penari pria menyusul dan memerankan peran mereka sebagai tokoh pencari jodoh. Adapun gerakan tarian bidu terdiri dari gerak leak limau atau lembayan tangan, gerak izin atau memutar badan, dan gerak futi ain atau gerakan mengangkat kaki. Dan gerakan ke muka dilakukan dengan mengangkat sebelah kaki dan kemudian disusul dengan kaki lainnya. Badan bersikap tegak, gerakan tangan penari pria menggenggam dan dibuka berulang kali. Penari wanita menggerakkan lengan, kepala dimiringkan ke kiri lalu kembali tegak serama dengan gerakan kaki. Alat musik yang mengiringi tarian ini adalah rararu atau sejenis gitar dan biola. Dan lagu yang dimainkan elele. Untuk tempat penarinya di halaman terbuka, biasanya di depan rumah tempat tinggal salah satu gadis yang ikut menari. Pertunjukan penari ini biasanya dilakukan pada malam hari selama 2 hari berturut-turut. Hiasan kepala, hiasan kaki, gelang, kalung, sabuk, dan selempang khusus untuk penari wanita menggunakan selendang yang disebut tai sakit. Yang keempat, tarian likurai. Tarian likurai adalah tarian tradisional masyarakat Kabupaten Malaka yang digunakan sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara atau turis yang datang ke Malaka, serta menyambut para pejuang yang pulang dari medan peperangan. Tari likurai merupakan warisan budaya turun-menurun bagi masyarakat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Beberapa karakteristik dari tarian likurai meliputi: yang pertama, penari pria atau wanita menggunakan pakaian adat dan membawa tihar atau gendang kecil untuk menari. Yang kedua, suara musik yang digunakan biasa berasal dari suara kendang kecil yang dimainkan oleh penari wanita dan suara giring-giring yang dipasang di kaki penari atau mewarnai teriakan para penari pria yang khas. 3. Tarian ini sejatinya dipergerakan untuk merayakan kemenangan perang yang menjadi simbol wujud syukur kepada Tuhan. Tarian ini menjadi bagian dalam kehidupan warga Malaka dan di antara masyarakat Kabupaten Malaka. Yang berikut tradisi Batar Manik, pemersatu kelompok suku di Malaka. Tradisi Batar Manik merupakan salah satu tradisi adat tahunan di Desa Wilaran, Kabupaten Malaka, yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini kembali digelar tahun 2018 dan tahun 2019 dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali semangat cinta akan budaya peninggalan leluhur. Tradisi Batar Manik sesungguhnya kegiatan persembahan upeti dari rakyat Wahali kepada Raja Liurai Malaka dan memperlakukannya mengikuti keberadaan atau kedudukan Raja Liurai sesuai tempat berdiamnya atau tafalik. Liurai Malaka. Kisah taik. Media tanggal undangan menggunakan sepenggal pitalan tali yang dibuat simpul sebanyak 4 simpul untuk menunjukkan bahwa 4 hari lagi akan tiba hari puncak kegiatan Batar Manik dengan tujuan memudahkan ingatan. Suku-suku yang ada di Kabupaten Malaka. Beberapa suku yang ada di Kabupaten Malaka antara lain suku Tetun, suku Marai atau Bonak,
suku Kemak, dan suku Dawan R. Selain itu, terdapat juga 5 suku yang menyegel kantor desa Nomponi di Kabupaten Malaka, yaitu seperti suku Akunut, suku Kapitan, suku Timnasi, suku Bemata, dan suku Umado. Yang berikut bahasa yang digunakan di Kabupaten Malaka. Bahasa yang umum digunakan di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia adalah bahasa Tetun. Sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Malaka juga menggunakan bahasa Bunak dan bahasa Dawan. Baik, materi yang kedua, nilai agama yang terkandung di dalam budaya Kabupaten Malaka. Nah, nilai agama yang terkandung di Kabupaten Malaka yaitu seperti nilai-nilai religius dan ajaran yang dapat membimbing masyarakat. Ada juga nilai toleransi, persaudaraan, gotong royong, kekeluargaan, hubungan manusia dengan leluhur, juga saling menghormati dan menghargai. Sekian dari vlog saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. See you next time.